Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa radio LSK 107,9 dan para jamaah pemirsa di rumah jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah di sore ini kita berjumpa kembali di saat kita Hari Raya Idul Adha, ya, bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026. Kali ini spesialis, ya, siaran spesialis yang biasanya kita berkelanjutan. Kemarin pada bagian yang ke-14, nanti kita bagian ke-15 ke pekan depannya. Ini kita spesialis khusus Idul Adha. Karena kita baru merayakan tadi pagi. Ya, tadi malam juga kita bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, yuk kita takbiran dulu sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para pemirsa sekalian, ya, baru saja kita bertakbir, ya, membesarkan nama Allah, bertahlil, bertahmid, ya, merupakan satu, ya, aturan main dalam Islam. Ya, boleh kalau dalam istilah orang mungkin bisa menyebutkan tradisi umat Islam di hari raya itu mengumandangkan takbir. Tapi kalau dalam Islam itu bukan tradisi, itu tradisi istilah kebudayaan. Tapi dalam Islam, inilah aturan Islam, inilah syariat Islam tentang tata cara aturan dalam berhari raya. Saudaraku, para pemirsa sekalian, ya, Idul Adha, ya, kalau saudara-saudara kita sedunia menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah, yang akhirnya puncaknya kita seluruh umat Islam, bukan saja yang menuju ke Mekah, yang di tanah air masing-masing juga merayakannya di tanggal 10 Zulhijjah dengan sholat Idul Adha, lanjutkan dengan penyembelihan kurban. Nah, kali ini kita tidak jauh dari apa yang kita lakukan tadi pagi. Bisa juga hari ini masih ada, besok, lusa, sampai hari tasyrik, ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu masih ada suasana penyembelihan hewan korban. Saudaraku, ya, ibadah korban ini merupakan satu rentetan peristiwa apa yang telah terjadi dalam sebuah sejarah besar Nabiullah Ibrahim, yang dimana, ya, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, istri dan anaknya, akhirnya kemudian dijadikan sebuah, ya, nampak kilas buat kita umat Islam yang oleh Rasulullah
kemudian sesuai dengan aturan main yang Allah berikan, yaitu menjadi syariat ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Saudaraku, orang yang merasa ya pengen sempurna keimanannya, keislamannya supaya sempurna, ya menjadi kolaborasi yang luar biasa dari ya syahadat, sholat, ya zakat, puasa dan haji. Ini merupakan satu pembinaan iman menuju berkelanjutan yang dimana orang ini akan mewujud diri menjadi manusia takwa yang kemudian menjadi satu realisasi bagaimana ihsan setelah iman, Islam dan ihsan sebagai tujuan akhir daripada ritual keagamaan, yaitu haji sebagai puncaknya. Para pemirsa sekalian, kita kembali kepada berkaitan dengan ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah ya bagian daripada apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah suruh menyembelih anaknya. Kemudian mimpinya itu diwujudkan, dinyatakan, kemudian dilaksanakan. Dan ketika saat tiba penyembelihan, kemudian stop, penyembelihan diganti dengan kibas, penyembelihan yang besar. Satu hasil yang luar biasa ya dari apa yang telah diimpikan ini menghasilkan satu harapan besar. Saudaraku, para pemirsa jemaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati dan Radio LSK 107,9, kita kemudian ya begitu mengamati dan melihat peristiwa pengorbanan itu. Luar biasa, di dalam Al-Quran dicantumkan. Surat As-Saffat ayat 102. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'sya'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya batif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saat dimana anaknya telah balik ya, bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim ya, maka Nabi Ibrahim itu bermimpi, berkata kepada anaknya, "Duhai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam." Aku melihat dalam tidurku, anni adbahuka, menyembelihmu aku ini ya anakku. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai abah, abi, if'al, kerjakan. Ya abatif'al, ya abi, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau wahai ayahku akan mendapati aku sebagai ya anak yang sabar. Luar biasa, ini apa yang terkandung di dalam perintah penyembelihan ini ya, di mana di saat telah ada dalam pembaringan tinggal klekek, kes, darah mancur dan putuslah urat lehernya. Ya, di mana ketika inna hadalah wal bala'ul mubin. Ya. Wa fadainahu bidibhin adim. Saat-saat sudah mau diputus lehernya dengan golok ya. Kemudian Allah ganti dengan penyembelihan yang besar. Luar biasa. Ya, bukan sulap, bukan sihir, ini satu kenyataan kisah di dalam Al-Quran yang mana perintah menyembelih ya bukan akhirnya memang disembelih, tapi penyembelihannya diganti dengan kibas yang besar, kambing yang besar. Nah, inilah sebuah pengorbanan. Satu-satunya anak yang dicintainya
di mana anak ini ya harus ya dielu-elukan, disayang, tapi disuruh sembelih. Satu kekayaan yang luar biasa, ingin mendapatkan anak sampai tua, sampai rentang nggak punya anak, berdoa kepada Allah minta anak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Minta anak. Akhirnya Allah kabulkan anak. Setelah anaknya dididik sampai balik, sampai bisa berkomunikasi dan bisa saling bertukar pikiran. Anaknya siap untuk dijadikan harapan apa Nabi Ibrahim, yaitu berharap si Nabi Ismail kecil itu masih kecil, berharap bisa nanti suatu saat melanjutkan kepemimpinannya, melanjutkan cita-cita abahnya Nabi Ibrahim menjadi seorang pemimpin, nabi dan rasul. Dan ternyata betul Nabi Ismail siap menggantikannya. Nah, inilah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ya. Seorang ayah, ya, pengorbanan yang luar biasa yang dicintainya disembelih, rela dan ikhlas karena Allah. Makanya saat orang-orang itu lebih cinta kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada urusan dunianya, Allah dinomorduakan, itulah orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Di mana surat At-Taubah ayat 24 itu ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, hai Muhammad, jika mereka lebih cinta kepada bapak-bapaknya, kul ingkana aba'ukum, lebih mencintai bapak-bapaknya, lebih cinta kepada anak-anaknya, lebih cinta kepada saudara-saudaranya, ikhwan, nah, lebih cinta kepada istri-istrinya, lebih cinta kepada saudara perempuannya, lebih cinta kepada harta peninggalannya, gedung-gedung, villa-villa, perusahaan-perusahaan, lebih cinta kepada kendaraan-kendaraan, lebih cinta kepada ladang pertaniannya, dia lebih cinta urusan itu daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, mereka tidak cinta kepada Allah, mereka tidak cinta kepada fisabilillah, mereka berjuang di jalan Allah tidak suka, ya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tidak mau juga. Nah, disinilah saudaraku, ya saudaraku semuanya, bahwa apa yang telah terjadi, mereka lebih cinta urusan dunia. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Nanti Allah yang akan mengurus model manusia seperti ini, yaitu manusia-manusia fasikin. Ya, manusia fasik ya. Manusia fasik adalah manusia yang memainkan agama. Seolah-olah dia mengaku muslim, taat beribadah dan sebagainya, tapi dia lebih cinta kepada yang lainnya daripada cintanya kepada Allah. Luar biasa. Inilah pengorbanan. Apa yang kita miliki, apa yang akan kita korbankan. Jangan sampai kita ini jadi korban, atau kita mencari korban. Berarti kita sebagai manusia zalim, manusia fasik, manusia durhaka, yang hawak dan rakus. Oleh karena itu, pengorbanan ya, dalam peristiwa itu adalah sebuah penyembelihan, ya, menyembelih, ya, memutuskan badan dan kepalanya. Ini satu pertanda bahwa jiwanya itu ya harus disingkirkan dari sifat-sifat kebinatangan.
karena yang disembelih adalah binatang ternak. Yang disembelih adalah binatang. Jadi kita harus bisa memisahkan diri kita, jiwa kita dari sifat-sifat kebinatangan, binatangisme. Jangan sampai kita sifat binatang itu ada pada diri kita sehingga kita merasakan bagaimana karakter binatang itu. Bagaimana harimau, dia akan buas, galak. Tapi ketika harimau itu ompong, harimau itu sudah tua, teklok, ya sudah tidak berdaya, jalan sudah sempoyongan, dia sudah tidak kuat lagi. Itu binatang. Ya, ada juga yang serigala, yang senantiasa menyulurkan lidahnya. Ketika dinasehati, dia menyulurkan lidahnya. Dibiarkan pun demikian. Itulah karakter penjilat. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ya, begitulah karakter binatang, suka menjilat. Ya, ada nggak manusia tukang jilat itu? Ya, dia tidak perlu apakah dia itu benar atau salah. Yang penting dia punya tujuan untuk menyenangkan dirinya, untuk memuaskan dirinya, sehingga dia menjadi penjilat karakter binatang. Itulah ya, yang dikatakan tadi, lebih mencintai apa yang dia inginkan daripada cinta kepada kebenaran, ajaran fisabilillah, ajaran nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan. Nah, ya, karakter model karakter binatang ini ya memang harus disembelih, pisahkan daripada diri kita. Ada ya, sebab kalau tidak dipisahkan maka akan bisa mempengaruhi jiwa kita. Benar tepat ketika Nabi Ismail itu saat balik, ya, saat remaja, harus dipisahkan dari pergaulan teman-teman remajanya, supaya jangan terpengaruh dengan pergaulan remaja itu. Dipisahkan ibarat seperti disembelih. Ya, didoktrin sama Nabi Ibrahim, jangan macam-macam. Ini perintah Allah. Apa jawab Ismail? Siap ya Abi, laksanakan. Betapa hebatnya komunikasi antara ayah dan anak ya, sehingga adanya keterbukaan, adanya saling menghargai, menghormati, saling mendengar apa yang ada dalam isi hatinya. Sang ayah mendengarkan keluhan anaknya, sang anak mendengarkan nasihat petua ajaran orang tuanya. Luar biasa. Kalau kita saja ya bisa mengendalikan anak-anak kita agar menjadi anak yang terdidik, anak yang berkarakter, anak yang bisa diharapkan oleh kita untuk menggantikan kita. Anak kita harus punya kemampuan, maka dididiklah yang betul, berorganisasi, belajar, banyak membaca, banyak bergaul, kemudian juga kuliah, terus dia belajar bagaimana dengan teman-teman sebayanya agar bisa saling memberikan satu masukan dan seterusnya, punya pengalaman luar biasa, pengalaman bekerja, pengalaman yang lainnya luar biasa. Kalau anak kita sudah mau diarahkan ke sana, berarti anak kita suatu saat akan bisa menggantikan kita sebagai orang tua. Kalau kita pemimpin, anak kita akan melanjutkan anak kita menjadi pemimpin. Luar biasa saudaraku ya. Itulah sebuah harapan. Makanya ketika Nabi Ibrahim berharap, ya Allah, ya, Engkau telah mengangkat aku jadi pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imaman. Engkau mengangkat aku, memberikan SK kepemimpinanmu untuk aku. Nabi Ibrahim berkata, Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak cucuku ya Allah bisa menjadi pemimpin. La yanalu ahdid dzalimin. Tidak. Kata ya, firman Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, kalau anakmu memiliki sifat-sifat kezaliman yang kemudian menjurus kepada kedurhakaan ya, yang merugikan orang lain, yang kemudian mencelakakan orang lain, yang merasa diri paling benar, yang tidak peduli kepada orang lain, itulah sifat-sifat kezaliman. Tidak, anakmu tidak bisa jadi pemimpin, karena pemimpin jangan berbuat dolim. Luar biasa ya, semangat pengorbanan Nabi Ismail ya merupakan menjadi sebuah inspirasi buat kita. Mari
kita korbankan yang kira-kira positif untuk masa depan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Jangan kemudian anak kita itu ya belum bisa apa-apa dipaksakan oleh kita untuk menjadi apa, padahal belum punya kemampuan. Harus pikir orang tua itu, kalau memang anak belum bisa apa-apa, ya anak kita didik dulu, ya kita besarkan dulu, kita kader dulu, baru begitu, supaya tidak memalukan. Intinya dalam pengorbanan ini mari kita pisahkan, kita sembelih, kita bunuh sifat karakter kebinatangan yang ada pada diri kita. Apalagi bagi orang yang berkorban, maka disunahkan, diharapkan dia menyaksikan hewan korban yang dia korbankan apa di panitia, ya dia menyaksikan disembelih kambing yang dia korbankan, dia menyaksikan betapa ya sifat kebinatangan itu sudah mati. Kita bersih, kita hati kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, bukan manusia bertabiat binatang, ya kehidupannya berkarakter binatang. Oleh karena itu, mari jadilah kita manusia sebagai manusia, sehingga kita bisa bagaimana memanusiakan manusia, sehingga perasaan kemanusiaan itu bisa kita rasakan bersama. Demikian kurang lebihnya, kita lanjut kepada nanti pada kisah di mana warisan leluhur dari Nabiullah Ibrahim. Kita tutup dulu, nanti kita lanjut di menit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.